Nama John Kay kembali jadi sorotan setelah ia dan kelompoknya ditangkap jajaran Polda Metro Jaya pada Minggu 21 Juni 2020 malam. John dan anak buahnya ditangkap atas dugaan kasus penyerangan di Green Lake City, Tangerang, dan Cengkareng, Jakarta Barat Minggu siang. Penyerangan ini bukan kasus pertama yang menyeret nama John Reva tersebut. Ada sejumlah kasus yang pernah menyeret John, berikut deretan kasusnya. Perseteruan dengan Basri Sangaji. Catatan Kompas.com, perseteruan pertama yang melibatkan John Kay terjadi pada 2 Maret 2004. Saat itu, massa dari Basri Sangaji dan John Kay bentrok di diskotek Stadium Taman Sari, Jakarta Barat. Sebelum peristiwa itu terjadi, John sempat diserang oleh massa Basri di diskotek Zona hingga membuat 3 jari kanannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Pada 12 Oktober 2004, nama John Kay kembali dikaitkan dengan Basri Sangaji. Basri tewas ditembak di bagian dada saat berada di kamar 301 Hotel Kebayoran Inn, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, John Kay lolos dari jeratan hukum karena tidak terbukti terlibat. Penganiayaan di Maluku. Pada 11 Agustus 2008, John Kay bersama adiknya, Tito Refra, ditangkap oleh aparat polisi dari Brimob dan Densus 88 di desa Ohijang, Kota Tual, Maluku Tenggara. Mereka diduga menganiaya 2 pemuda yakni Charles Refra dan Demi Refra di Maluku. Jari kedua pemuda itu putus akibat penganiayaan tersebut. Saat itu, rencana persidangan akan digelar di Maluku. Namun, karena ada ancaman dari para pendukung John, akhirnya sidang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. John dan Tito akhirnya harus hidup di balik bui. Keduanya divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Peristiwa Ampera berdarah. Dalam peristiwa ini, loyalis Joy Kay yang berbuat keributan. Pada 4 April 2010, massa Kay bentrok di klub Blowfish dengan massa Talib Makarim dari ND, Flores. 2 anak buah John tewas. Perseteruan antara massa dari Flores dengan loyalis John kembali terjadi saat persidangan kasus Blowfish digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2010. Pada bentrok yang disertai dengan suara tembakan dan dikenal dengan peristiwa Ampera berdarah itu, 2 anggota kelompok John Kay tewas dan seorang sopir Kopaja juga turut menjadi korban. Saat itu, adik John, Tito, mendapatkan luka tembak di dada dan nyaris masuk ke jantung, namun Tito berhasil selamat. Pembunuhan pengusaha Ayung. John Kay kembali berurusan dengan aparat dalam kasus pembunuhan pengusaha Tan Hari Tantono alias Ayung di dalam kamar 2701 Swiss Bell Hotel, Jakarta Pusat pada 26 Januari 2012. Ayung tewas dengan 32 luka tusukan di pinggang, leher, dan perut. John Kay diduga menjadi dalang dalam pembunuhan Ayung. Dia ditangkap pada 17 Februari 2012. Berdasarkan hasil reka adegan yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya, John Kay diketahui berada di dalam kamar Ayung saat pembunuhan terjadi. Saat anak buahnya menghabisi nyawa Ayung, John Kay duduk mengamati. Atas keterlibatannya dalam pembunuhan Ayung, John Kay dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia divonis penjara selama 12 tahun pada akhir 2012. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni pidana 14 tahun. Pada 29 Juli 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada John Kay, dari 12 tahun menjadi 16 tahun penjara. Pada 2014, John Kay dipindah dari Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta, ke Lapas Permisan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kerusuhan di Lapas Nusa Kambangan. Saat menjalani hukuman di Lapas Permisan Nusa Kambangan, John Kay terlibat kerusuhan di lapas tersebut. Kerusuhan di Lapas Kelas 2 Permisan Nusa Kambangan terjadi pada 7 November 2017. 1 orang tahanan tewas dan 3 lainnya luka-luka dalam kerusuhan itu. Korban tewas merupakan narapidana kasus narkoba bernama Tumbur Biondi Alfian Partahi Siburan alias Ondi bin Robert Freddy Siburian, salah satu anggota kelompok John Kay. Korban merupakan salah satu napi kelompok John Kay, ujar Kapolres Cilacap saat itu, Ajun Komisaris Besar Joko Yulianto. Kerusuhan terjadi pukul 7.50 waktu Indonesia Barat.
Dimulai dengan penyerangan oleh narapidana kasus terorisme terhadap narapidana kasus pidana umum. Penyerangan itu diduga merupakan aksi balas dendam karena pada malam sebelumnya narapidana terorisme atas nama Tommy dipukul oleh kelompok lain. Kepala Lapas Kelas 2 Permisan Nusa Kambangan saat itu, Yan Rusmanto, menjelaskan, kericuhan disebabkan serangan sekelompok warga binaan terhadap John Kay. 10 orang dari kamar 4, 5, dan 8 menyerang sel John Kay di blok Tempo kamar 1. John Kay mengalami luka di pelipis kiri dan telapak tangan kiri sobek. Serangan juga dilakukan terhadap Wendrianto Wartabone dan Muhammad Azrul Sidik yang menghuni blok Tempo kamar 3. Warga binaan kelompok John Kay kemudian melakukan serangan balik untuk menyelamatkan pimpinan mereka yang masih berada di kamar sel. Kerusuhan pun tak bisa terelakkan. Kelompok penyerang terpojok, kemudian masuk dan bertahan di dalam blok Tempo kamar 4. Setelah itu, petugas lapas segera mengunci mereka agar kerusuhan tidak berlanjut. Setelah kerusuhan, John Kay berhasil diselamatkan dari kamarnya dan massa pun bisa terkendali dan mundur di sekitar Taman Gazebo. 2 jam kemudian, kericuhan terjadi lagi. Sejumlah anak buah John Kay mencari salah satu warga binaan bernama Surahman yang menyerang pimpinannya. Sementara itu, kelompok warga binaan lain menyerang Tumbur, anak buah John Kay yang tidak sempat melarikan diri. Tumbur mengalami luka berat pada bagian punggung dan perutnya sehingga meninggal dunia. Penyerangan Nus Kay. John Kay dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Keputusan bebas bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor Pas-Strip 1502.PK.01.04.06 tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Namun, tak sampai setahun, John Kay kembali ditangkap polisi karena kasus penyerangan di Green Lake City dan penganiayaan di Cengkareng. Nus Kay menjadi target penyerangan dalam kasus itu. Nus Kay adalah paman dari John Kay. Kelompok John Kay diketahui menyerang Nus Kay dan anak buahnya karena persoalan hasil penjualan tanah. John Kay merasa sang paman tidak membagi uang hasil penjualan tanah secara merata. Ini berlandaskan masalah pribadi antara John Kay dan Nus Kay terkait adanya ketidakpuasan pembagian uang hasil penjualan tanah, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana kemarin. Karena masalah itu, John Kay memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Nus Kay dan anak buahnya. John Kay juga meminta anak buahnya membunuh sang paman dan anak buah Nus Kay berinisial ER atau Justus Korwing. Pada Minggu pukul 11.30, anak buah John Kay mendatangi kawasan Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mencari keberadaan Nus Kay. Namun, mereka tidak menemukan Nus Kay sehingga mereka menyerang lokasi tersebut. Akibatnya, anak buah Nus Kay yang menjadi target pembunuhan yakni ER tewas setelah menderita luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Sementara itu, seorang warga berinisial AR menderita luka pada bagian tangan. Pada pukul 12.25, 15 orang anak buah John Kay mendatangi rumah Nus Kay di perumahan Green Lake City, Klaster Australia, Cipondoh, Kota Tangerang. Namun, Nus Kay tidak ada di rumah. Mereka akhirnya merusak rumah dan mobil Nus Kay. Tidak berhenti sampai situ, mereka juga membuat keributan di perumahan tersebut dengan merusak gerbang perumahan dan melepaskan 7 kali tembakan. Akibatnya, seorang petugas security mengalami luka karena tertabrak anak buah John Kay. Sementara itu, 1 orang pengemudi ojek online tertembak di bagian jempol kaki kanan. John Kay dan 29 anak buahnya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan di Tangerang dan Jakarta Barat, penganiayaan, dan pembunuhan berencana terhadap Nus Kay. Mereka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 169 KUHP, Pasal 170 KUHP, dan Pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.